Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Frezi Aziana yang akan membahas seputar informasi dan materi komunikasi serta tips-tips lainnya yang pastinya insya Allah akan bermanfaat untuk kalian semua. Ada baiknya sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk tonton video ini sampai selesai ya. Komunikasi secara umum merupakan suatu proses penyampaian, penerimaan pesan antar dua orang atau lebih. Pesan yang disampaikan dapat berupa komunikasi lisan, komunikasi tulisan, komunikasi verbal, dan komunikasi nonverbal. Komunikasi tulisan suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan yang memiliki makna tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa komunikasi tulisan adalah kegiatan komunikasi yang menggunakan sarana tulisan yang dapat menggambarkan atau mewakili komunikasi lisan, termasuk ke dalamnya adalah menulis dan membaca. Dengan kemampuan berkomunikasi yang efektif, pesan yang ingin Anda sampaikan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara, sehingga respon yang didapat pun terhindar dari kesalahpahaman dan salah pengertian. Komunikasi efektif merupakan hal penting dalam berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang pasti selalu melakukan komunikasi dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, keterampilannya harus dimiliki oleh siapapun, termasuk Anda. Komunikasi dapat berjalan dengan efektif jika Anda mengikuti beberapa kaidah berikut ini. Yang pertama, Anda harus menghargai setiap individu maupun kelompok yang menjadi lawan bicara. Anda perlu menempatkan diri secara tepat serta tidak menganggap paling tahu dan paling benar. 2. Anda harus mampu menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Setiap orang yang melakukan komunikasi harus mampu mendengar dan siap menerima masukan apapun dengan sikap positif. Oleh karena itu, Anda harus siap menerima kritikan. Menerima kritik tidak mudah, namun kemampuan menerima masukan dengan sikap yang baik akan membawa pengaruh positif terhadap Anda. Yang ketiga, pesan harus dapat Anda terima dan didengarkan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan media yang digunakan. Orang sering melakukan komunikasi dengan individu maupun kelompok. Namun, pesan tidak dapat dipahami karena media atau alat yang digunakan tidak mendukung. Misalnya, suara di telepon yang putus-putus, mikrofon yang mendengung, atau suara di telepon yang terlalu lemah. Yang keempat, kejelasan pesan, sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi. Hampir mirip efeknya dengan permasalahan media yang rusak. Bagian ini berkaitan dengan kejelasan isi pesan itu sendiri. Misalnya, apabila pemberi pesan menggunakan berbagai istilah yang sulit dipahami oleh penerima pesan, maka jelas akan sulit bagi penerima pesan untuk memahami isi pesan. Akhirnya, umpan balik juga tidak akan muncul. Demikian juga bila pemberi pesan tidak jelas dalam menyampaikan pesan, akibat penggunaan bahasa yang tidak sesuai latar belakang penerima pesan, maka akan muncul berbagai interpretasi. Akhirnya, isi pesan akan bergeser dan komunikasi tidak dapat mencapai tujuannya. Yang terakhir, sikap rendah hati dan mau mendengarkan orang lain. Hal ini berkaitan dengan karakter dan sikap individu masing-masing, baik pemberi maupun penerima pesan. Termasuk di dalam sikap dan sifat ini adalah kerelaan untuk rendah hati, menghargai, dan mau mendengarkan orang lain.